Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kompos SO, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita. Pertanyaan yang pertama, apakah semua tumbuhan bisa dijadikan kompos? Jawabnya bisa ya kawan-kawan. Jadi semua bahan organik ini bisa dijadikan kompos. Banyak penjelasannya di video-video yang sudah saya tampilkan, diantaranya pada video cara membuat pupuk kompos dari daun, kemudian juga di cara membuat pupuk kompos dari daun kering, kemudian pembuatan pupuk kompos. Nah, di sana ada penjelasannya rinci. Pertanyaan berikutnya, kalau kita pakai daun jati, bisakah kawanku? Ya, ini sama ya. Jadi baik daun jati maupun daun-daun yang lain itu sama, bisa dipergunakan untuk membuat kompos. Akan tetapi kawan-kawan, kita perlu memahami ya sifat-sifat fisik bahan organik. Ini penjelasannya ada di video cara membuat pupuk kompos dari daun. Pertanyaan berikutnya, itu tong sampahnya dikasih tanah gitu ya? Jadi tidak kawan, jadi saya tidak pernah memasukkan tanah ke dalam komposter ya. Jadi ya bahan organik itu semuanya dimasukkan, kemudian berproses keluar itu sudah menjadi kompos. Pertanyaan berikutnya, itu bakteri pengurainya buatan sendiri Om? Ya betul, jadi itu namanya mikroorganisme lokal, itu saya membuat sendiri. Saya juga belajar dari kawan-kawan, kemudian saya praktekkan dan ternyata bisa menjadi bahan pengurai. Pertanyaan selanjutnya, mol itu terbuat dari apa? Ini penjelasannya bisa disaksikan, silahkan disaksikan ya di video saya cara membuat mol sendiri. Pertanyaan berikutnya, kalau nggak pakai ragi, bisakah misalnya diganti dengan EM4? Kalau dengan EM4 bisa ya, tapi itu beli. Dan yang saya praktekkan itu menggunakan ragi, tapi bisa juga ya tanpa ragi juga bisa. Ini saya lakukan untuk memperbanyak saja bakteri-bakteri pengurai, karena pada dasarnya di bahan organik itu sudah terdapat bahan pengurai. Pertanyaan berikutnya, untuk penutup penampungan itu harus tertutup atau dibuatkan lubang udara? Sebaiknya dikasih lubang udara ya, kecil saja. Jadi kalau proses pengomposan itu kan menimbulkan panas, jadi panasnya biar keluar. Akan tetapi untuk suplai oksigen ini tidak ada lubang udara pun juga masih bisa ya, karena itu kan kita buka ya tutupnya, kita buka tutup setiap hari, itu ada proses udara yang masuk dan juga keluar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk pembuatan pupuk kompos itu yang baik, yang lebih efektif yang mana? Pakai drum atau yang pakai bag? Nah, ini untuk jenis komposter ya, ini pertanyaan ini. Ada banyak macam jenis komposter, itu yang bagus ya disesuaikan dengan keadaan lingkungan kita.
keadaan bahan organiknya juga, dan juga selera kita pilih yang mana. Ini penjelasannya ada di video komposter sampah organik ya, silahkan tonton videonya lengkap dari awal sampai akhir ya. Di sana ada penjelasan rinci, ada tawon ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu pembuatannya? Ya, ini juga ada penjelasan di beberapa video. Waktunya bisa 4-6 minggu, tapi untuk pemula bisa lama. Maka dari itu bagi pemula silahkan tonton lengkap ya di banyak video. Cara pembuatan pupuk kompos dari daun kering, cara pembuatan pupuk kompos dari daun, cara pembuatan pupuk kompos, cara membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga, kemudian di komposter sampah organik itu ada penjelasan untuk waktunya ya, waktu dari membuat sampai panen. Oke, sahabat Kompos SO, sudah lengkap, pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.